Kita sudah ikut menjalankan Sirul Asror Gus. Yang terutama tadi bimbingan dari Gus Mulason adalah untuk menghilangkan rasa keakuan. Tetapi ketika kita menjalankan Sirul Asror selama ini, ternyata yang muncul selama pribadi saya Gus, itu malah aku dan aku. Aku dan aku dan aku. Karena ketika kita jalankan, itu ternyata yang saya lihat adalah cahaya yang sangat terang sekali. Dan di akhir itu muncullah yang namanya Haku Adam, Haku Muhammad, Haku Allah. Apakah yang saya jalankan selama ini itu bisa dianggap bahwa sesuai apa yang telah Gus Mulason ajarkan, atau itu malah keluar atau melenceng karena haku tadi? Mohon penjelasan dan petunjuknya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula PD Tangklet sepindah napa ingkang dipun terangake dening jenengan yaiku zinalin nasi hubbus syahwah minan nisa wal banin ila akhir ayat. Niku seakan-akan ayat niku ditujukake maring wong lanang tok. Sedangkan berdasarkan riset di lapangan, iku kebanyakan hubus syahwat, iku tiang istri. Ora kena weruhan, nek weruh pinginan niku lho. Nah niku keteranganipun Gus. Napa kali ini pun nggih masalah babakan makom makrifat. Tiang-tiang ingkang sampun dumugi wonten ing makom makrifat, kedah di saat di alam dunia niku sampun saged liko temu nggih napa. Lah terus di saat untuk menjelang ajal tiba atau jasad akan meninggal, itu supados innalillahi wa inna ilaihi rajiun saged kembali. Lan iku saged langkah lanjute sapunipun saged innalillahi temu dening Gusti Allah niku langkah lanjutine pripun Gus? Ngoten nggih. Nah terus napa jasad niku dikembalikan seperti dunia, saged ngopi-ngopi, saged maem durian, lan saged rabi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat yang di atas tadi memang terkesan yang menjadi mukhatab, yang dikhitabi itu orang laki-laki. Itu satu sisi di dalam syar'i. Makanya dangkal nek jenengan iki duduk di syar'i tok niku dangkal. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Iki koyok-koyok sing digecek iku wong lanang. Padahal nyun sewu, walaupun kula mboten nate dadi wong wedok, aku yakin wong wedok iku ana rasa tresna menyang wong buktine nek bojone njauh rabi maneh gak oleh. Nggih ta? Ada rasa cemburu. Nggih ta Bu? Lho ya nggih ta ya. Nggih. Terus ibu-ibu ya mesti duweni sayang kepada anak, nggih Bu nggih. Terus ibu-ibu nggih ngoten. Sinten ibu-ibu sing gak kepingin sandang pangan papan iku mewah, sedaya semuanya kepingin. Kalau kepinginannya itu sebatas zahiriyah ora popo.
sing mengkhawatirkan keruhanian. Tapi apa? Oh, ayat itu terkesan yang menjadi mukhatab, yang dikhitopi itu adalah orang lagi memang disarengat ngingunu. Sehingga mengapa wong wedok iku dadi pepaes kita? Inilah hukum yang namanya fikih itu. Wong wedok apa kok nggak apa-apa pakai emas, pakai sutra, maca. Memang kanggo wong lanang. Tapi aku takut wong wedok iku duwe rasa tresno kepincut ambek wong lanang mboten? Pasti. Tapi apa kok diungkapno hanya sebagai orang laki-laki yang dijatuhkan itu? Iku memang disarengat biar gak dangkal. Ojo, jangan mandi kau di kamar mandi. Jangan kau mandi itu di sungai terbatas. Mandilah kau di lepas laut sana. Tak terbatas. Artinya jenengan pingin jeru segarane, jenengan pingin atine iku nggak dangkal, masuklah di dalam bahrut tauhid ajaran. Pandanglah ayat ini dari sisi hakikat, jangan sisi sarengat. Jangan sisi sarengat aja, hakikat. Sebab faktanya orang perempuan ya nggak jauh berbeda dengan kita sebagai orang laki-laki. Oleh sebab itu inilah maksud opo ose Gusti Allah kok nurunke surat Al-Baqarah ayat 208. Sebab keadaan kita rohaniah masih dangkal hanya di syariat saja. Wahai orang-orang yang beriman, udhulu masuklah kau fisilmi dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Artinya rohaniahmu itu juga masuk ono nggone bahru tauhid. Lah ngono. Syariat tariqat hakikat makrifat masuk ono nggone bahru tauhid berarti hakikat supaya bisa makrifat. Ini urusan rohania. Nek urusan jasmania yaitu syariat tariqahnya. Urusan rohania hakikat dan makrifatnya. Akhirnya mboten dangkal. Yora fanatik, yora gampang nilokne wong. Jenengan sing gak podo ambek jenengan contoh. Jenengan kesini kan ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Waktu ndeng dalan gegeran. Gara-gara liwat jalan nggak sama aja gegeran. Enak sana, nah gitu loh. Sing pakai mobil enak mobil, nggak kehujanan. Sing pakai motor enak motor, nggak macet. Tapi kalau sudah nyampe di sini, Anda sudah di hakikat menuju makrifat. Mana yang kau gegerkan tadi? Mobilmu mana? Nyunsep kalau barongan sepeda yaitu jenengan parkirkan. Wis gak mikir. Jalan-jalan tadi ada yang lewat cor, ada yang lewat aspal, ada yang lewat makadam, ada yang lewat tanah liat. Kalau sudah di sini sudah nggak ada yang geger, Pak. Artinya apa? Menungso ning dunya iki isone dadi menungso sing rahmatan lil alamin, wajib tekan makrifat. Wajib. Baru gak ngelokno wong liya. Nyun sewu, di dalam tubuh Islam terpecah menjadi berapa aliran. Kabeh gegeran benerno awake dhewe. Ya estu. Yang si A akan pengikut, si B akan pengikut. Ujung-ujungnya nek pilkades. Ujung-ujungnya gue nek pilek, pilpres. Ya Allah ya Karim, ngene kau kudu misuh. Nyun sewu. Akhirnya dimanfaatno, ada nilai politik di situ. Kekean bolok supaya
coblosane luwe akeh, luwe banyak. Ya Allah. Wis ta, siapapun kita tidak akan pernah sinkron tatkala tidak sampai pada hakikat makrifat. Mesti masih mencaci aliran ajaran orang lain. Itu pasti, Pak. Sing aliran siji sampai 72, wah saling benero awake nyalahno orang lain. Wong dodol tempe nyun sewu, mesti nyun sewu. Di samping ngepikno tempene ngelekno dagangane orang lah, dengan maksud orang itu biar nggak beli menyang orang lain, biar pengikut kita. Jenengan ditakuti dinul hak itu sesat. Sebab apa? Takut mereka kehilangan pengikut. Takut kehilangan pujaan dugi jenengan. Sebab uang nek wis sampak mlebu dalam dinu tauhid, pujaannya, sembahane, pujine mung datang Allah, tidak mungkin datang makhluk. Ini mereka takut kehilangan pujaan masyarakat, berani mengatakan dzalika dhalalatun. Ajaran itu gak bener, ajaran itu sesat. Sampak-sampak dikatakan gini, Pak. Jikalau kau keluar dari aliraku, tak anggap murtad. Ngoten nggih? Bayu. Jadi pangeran gak kroso dadi apa bedane ambek Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Fir'aun ngomong, aku adalah Tuhanmu yang lebih mulia. Yang lainnya nggak benar. Ngoten nih. Fir'aun. Mula oleh karena itu jangan duduk di situ terus. Naiklah kau ke hakikat. Sebab jikalau kau tidak naik ke hakikat, pasti kau ekstrim, radikal. Mesti kau akan menjadi karakter-karakter yang membenarkan diri Anda sendiri, aliran Anda, dan menyalahkan madhab orang lain. Iki nek purun, kalau mau naiklah ke hakikat supaya ke makrifat. Sebab dengan begitu makrifat itu bertemu sampai tujuan, nanti jenengan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Inilah menjadi rahmatan lil ngalamin. Jadi sebetulnya Pak, itu tidak hanya mukhatabnya seorang laki-laki, tetapi juga perempuan. Satu. Nomor dua, untuk mencapai makom makrifat itu bagaimana toh? Sebab kita itu wajib di dunia ini, sebelum meninggal kita harus mencapai makrifat. Allah sampun ngendika, Allah sampun dawuh terkait makom makrifat itu di surah Al-Isra ayat 72. Allah dawuh, sing sapa wongi barang siapa saat di dunia belum mencapai tingkatan makrifat alias buta terhadap Allah, kok ya dia sudah meninggal, maka dia pun akan menjadi hati yang buta, wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap dan lebih sesat lagi. Ini terus bagaimana caranya? Satu, secara keilmuan, secara sistem, jenengan kalih kula niki kedah ngikuti orang-orang yang ngikuti Kanjeng Nabi. Dalil inti surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau cintamu itu betul-betul diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasih
alias makommu itu nanti sampai makom ma'rifat, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Berarti mengikuti ajaran Rasulullah, jangan di syariat saja, tapi juga di hakikat. Torikoi Kanjeng Nabi ku apa, Pak? Sudahkah muncul torikoh A, B, C, D ini? Belum muncul. Yang kita anggap muktabaroh. Ya. Zaman Rasulullah sudah ada. Apa torikohnya Rasulullah? Wis tak buka. Sholat ikut torikoh. Aktivitas apapun itu dijadikan beliau sebagai jalan. Toriko itu jalan untuk bertemu Allah. Allah itu tidak mumet-mumet sapa ning masjid tok, Bos. Allah iku yo ning tengah pekerja. Kenemenen. Dimanapun dan apapun aktivitas yang beliau lakukan, beliau jadikan sebagai torikoh, jalan untuk bertemu Allah, sebab Allah ya di situ. Wis, makanya nek jenengan takon kula, Gus torikoh sampai nopo? Ya ngaji, ya mangan, ya ngombe, yus apapun. Nek bahasa jumhur, semua torikoh yang muktabaroh mulai A sampai Z, jujur mawon Pak, saya di baiat torikoh muktabaroh itu torikoh muktabaroh sing Qadriyah wa Nasabandiyah tahun 76. Abah saya sendiri. Iku nek ngomong torikoh sing kumpul-kumpulan nih kalau. Tapi nek bertanya apa torikohnya Kanjeng Nabi, nama setiap aktivitas itu torikoh, ikut jalan. Lah syariatnya apa? Ilmu. Ilmune makan apa? Misalnya syariatnya, nah, nek cara munggu wong Islam ya tangan kanan, maca bismillah, apa gunung, iki ilmune. Lah nama makan itu torikoh, tinggal tujuannya sampai lapo makan itu. Beda nek Rasulullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha, hanya menyembah pada Allah. Berarti bertemu Allah di waktu torikoh makan. Berarti ketika beliau dahar, ruhaniyah iku bertemu Allah. Sekarang aku tanya, jenengan yang ada di torikoh muktabaroh itu punya aurat, punya manakib, punya wirid, tujuannya suluk untuk wusul loh. Selama ini sudah wusul belum? Ayo ngomong pun tak gedek. Belum, Pak. Karena apa? Kuncinya kita tidak kita bawa. Kunci kemusyahadah itu tidak kita bawa. Laksana saya masuk dalam sebuah gedung, gedungnya dikunci, siapapun tidak akan pernah bisa masuk karena di situ ada sang penjaga, di samping itu juga ada gemboknya. Kuncinya kita nggak bawa. Laksana dulu tahun 80 aku masuk gedong nonton biskup nggak bawa karcis. Penjaganya mesti tanya, mana karcisnya gitu? Nggak ada. Udah minggir. Ayo sinten sing pernah mlebu gedong biskup? Seperti itu. Kalau kita tidak membawa kunci karcis itu, apa mungkin penjaga itu mempersilahkan masuk? Akal-akalan. Ada yang diistisnakan, dikecualikan. Walaupun tidak membawa karcis bisa masuk. Karena saya anak sing duwe gedong bis prei koreng gitu. Dan atau saya itu konco raketnya
Berhubung kita bukan apa-apanya, ya nggak bisa Pak. Artinya apa itu? Gini, nyun sewu. Pertama kita harus tadi punya guru akhirat. Ya. Mereka lah yang meneruskan ajaran-ajaran para rasul. Rasul itu mek sitok Pak ajarane. Sing podo mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dinu tauhid. Sitok tok iku. Anta budallaha ani budullaha wastani butohud. Satu saja. Meluruskan dan mengajarkan umatnya masing-masing untuk hanya menyembah pada Tuhannya. Hanya itu. Kalau syariatnya macam-macam syariatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya Nabi Isa nggak sama, cuman tauhidnya itu sama. Sekarang juga begitu. Syariatnya Kanjeng Nabi dulu apa? Contoh makan, belum ada sendok Pak. Ya dengan tangan driji 3 ini. Dulu syariatnya. Sekarang coba sampean mangan driji 3 tok. Kapan mari ini? Terus dulu itu ngecapi paling titik 40 kecapan baru dilek. Sekarang bisa enggak? Apalagi di pondok. Lah, jenengan tangan 3 ngikuti syariat Rasulullah. Sampeyan tinggal merem wis entek pisan. Sebab ning pondok itu ning lengser wong 5 mangan. Cepet-cepetan Pak. Pangah-pangah, panas-panas itu loh, nggih masuk air pun. Alasannya mek sijine gak cepet, gak kuman. Sampe tanglet lah konco-konco pondok nih. Koyok ngoten. Syariatis sekarang kita pakai sendok, ya pakai sendok. Enggak apa-apa. Kita naik haji, syariat Rasulullah numpak apa? Kita numpak unta. Keledai dan atau numpak apa? Kuda. Sekarang sakit tak sampean ngikuti syariat Rasulullah seperti itu? Gak mungkin Pak. Numpak pesawat, numpak kapal, silakan. Bedo syariat, tapi situ sing gak bedo tauhid pun satu itu. Hanya itu. Carilah guru yang guru itu mengajarkan dinut tauhid fakot. Itu aja. Guru iku mang gak mungkin selamanya kopiahan ngene iki enggak. Nyawetil ya. Diminyai, budal nang kantor, nggawa pulpen, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dia itu tukang sound system. Bisa jadi dia itu tukang nyun sewu Pak. Sampai yang terendah dalam hal pekerjaan. Ngelumpukno plastik. Bisa jadi seperti itu. Cirinya bagaimana? Jangan melihat fisik. Tapi lihatlah makalah dan kalamnya. Apa makalah dan kalamnya? Mesti kalam makolahnya itu menyejukkan hati jenengan. Hati yang bisa sejuk tatkala ditarik menuju dan bertemu Allah, itulah hati yang intine makolahnya itu ngedemno ati sampean. Hanya dengan dinut tauhid ilmu sejati itulah yang menjadikan hati sampean damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ada di situ. Jangan melihat potongan nanti sarungan. Ini kayak wong mari sunat tae. Copot tau gak katokan nih copot ya. Wis gak baleni maneh aku. Bon, tidak harus seperti itu. Wis pokoknya mana ucapan kalamnya itu mengandung ilmu tauhid
yang mengarahkan hati sampean kepada Tuhan, pada Allah, itulah beliau. Nggak mungkin mereka beliau-beliau itu nyeret hati sampean untuk bersukaria terhadap selain Allah, gak mungkin. Gak mungkin. Satu. Kalau itu sudah jenengan dapatkan, ilmunya sudah jenengan serap, maka selanjutnya mesti beliau itu menyuruh panjenengan itu untuk korah-korah hati, untuk bersuci hati dari syirik yang selama ini kita lakukan, yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Mesti sampean kok dituduhno zikir sing isok tembus menyang Gusti Allah, zikir yang bisa membumi hanguskan dosa-dosa dari perbuatan syirik ataupun dosa-dosa yang berbuatkan jasmani. Nyisih ini nanti akan hilang, barulah akan bisa bertemu. Itu syaratnya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya untuk usul pada Allah, makrifat di makom makrifat, itu beberapa tahap tadi yang harus kita lakukan. Intinya ketika jenengan iki berzikir, syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, keakuanmu lepasen. Ketika jasmania sampean repot, lepasen keakuanmu sing repot. Ketika jasmania tidak repot urusan dunia, jangan ketika zikir khalwat sirul as, lepasen keakuanmu. Baru disitulah akan tidak terlalu lama Anda akan ada pertemuan. Ingat, Allah sudah berjanji, mangkana wa mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji akan menemui panjenengan dalam waktu yang sudah ditentukan. Bagi hamba yang dalam hatinya ingin bertemu Allah. Kalau tidak bertemu Allah, berarti janji itu tidak berlaku. Janji itu hanya berlaku pada hati yang ingin bertemu Allah. Sampai jangan khawatir, walaupun jenengan iki nggak ada nasab habaib, duriyah, jangan khawatir. Atau tidak ada nasab dari sayyid. Sayyid itu para sahabat, Pak, dekatnya Rasulullah, itu sayyid. Kalau habaib atau duriyah itu nasab dari Rasul. Gak jamin bos, gak jamin. Ning Quran niku gak bahas tentang nasab. Mesti bahas itu adalah mayyasha, hamba yang dikehendaki. Berarti sifatnya umum, nakiroh, umum. Siapapun yang hatinya ada bintik-bintik ingin ketemu Allah, dialah calon kekasih Allah untuk menjadi kekasih Allah. Kata Rasul, kalau betul-betul kamu mengikuti aku fattabi'uni, maka yuhibbukumullah, maka kau akan diterima cintamu pada Allah, sebab kau telah lepaskan cintamu pada selain Allah. Terus bagaimana Gusti, dosa kula sing secara jasmani iku sing teplek, sing dadu, sing duminu, judi, minum-minuman keras, bahkan zina. Wa yaghfir lakum dzunubakum, jangankan dosa ngono, kau weciliku, dosa syirik yang kita lakukan secara rohaniah itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya inilah maksudnya taubatan nasuha itu di sini. Baru setiap saat dan waktu hatimu itu terbebankan kasmaran kepada Allah, terbebankan rasa rindu ingin bertemu. Ingat, tombone wong rindu iku ketemu. Nek wis ketemu lah, kalau sudah ketemu terus no dewi wis. Yang penting saya ulangi, tombonya apa tuh, obatnya orang rindu itu hanya satu, bertemu. Video call ini loh gak cukup.
Yang dimaksud ketemu itu ini Pak, sampean deleng mriki. Aja ngene. Ning ngene gak kathuk. Iki lho. Sampeyan balik ngene, boten saged plek. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sarate kalau ingin ketemu seperti ini, pertama jenengan kudu terus menerus eling nang Gusti Allah. Kedua, ojo sampak dalam hatimu ada selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhara. Artinya jangan ada akumu. Jangan ada akumu sebagai makhluk atau akumu makhluk lain. Siapa sing nyolong pelemi? Atine iman sikai makhluk syirik. Sampean harus ngomong siapa yang menggerakkan si Kai, si A. Hati sampean kalau sudah bertauhid wajib pada Allah. Adem hati sampean. Karena sampean tidak merasa memiliki pelem. Walaupun pelem, mangga itu tukul di atas tanah Anda sendiri. Sebab walillahil masyrik wal maghrib, kabeh jagat wetan sampai jagat kulon, yang memiliki itu hak milik itu milik Allah. Kita itu mengaku-ngaku, buktinya sertifikat ngaku-ngaku. Gitu ya, sertifikat. Mengapa kita itu mengatakan si aiku istriku? Karena qabil tu nikah. Ngaku. Padahal semua itu milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Makanya lepasan aku hamba barulah plek pun. Nek wis plek ya wis gak iso ngomong kula. Wis nggak ada malu dan lain sebagainya. Ya seperti ini ya malu Pak. Belum jadi suami istri. Coba nih jadi suami istri. Dalam kamar lapo wae malu? Boten. Nggak ada malu. Itu sebuah ayat. Kita itu Pak ya Bu. Kalau sudah pelepasan keakuan kita, itulah detik-detik hatimu jadab pada Allah. Hatimu nggak ada yang kau cintai kecuali Allah. Niku nek basa Mojokerto ya iki wong gendeng yang ini iki. Hati gila pada Allah itu seperti itu. Jadi tidak ada yang dia cintai kecuali Allahnya. Lah Allahnya itu mencelok nang bojo lanang, bojo wedok. Ada di istri Allah. Akhirnya kasih sayang tidak Ar-Rahman aja, tapi juga Ar-Rahim. Pada anak, harta benda, berarti jenengan tetap kerja. Hati tetap beriman. Akhirnya disatukan Allah. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di air asin. Berarti ikan di lautan setiap saat dan waktu, setiap detik campur dengan air garam tapi tidak terasa asin. Itu Pak nggih caranya. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Gus dari Sapuro. Saya ingin bertanya, selama mengikuti pengajian Gus Mulason dalam Mike tolong mik yang di operator.
wireless satunya mungkin ya. Nggih, monggo. Selama mengikuti kita sudah ikut menjalankan Sirul Asror Gus. Yang terutama tadi bimbingan dari Gus Mulason adalah untuk menghilangkan rasa keakuan. Tetapi ketika kita menjalankan Sirul Asror selama ini, ternyata yang muncul selama pribadi saya Gus, itu malah aku, dan aku. Karena ketika kita jalankan, itu ternyata yang saya lihat adalah cahaya yang sangat terang sekali. Dan di akhir itu muncullah yang namanya Haku Adam, Haku Muhammad, Haku Allah. Apakah yang saya jalankan selama ini itu bisa dianggap bahwa sesuai apa yang telah Gus Mulason ajarkan, atau itu malah keluar atau melenceng karena haku tadi? Mohon penjelasan dan petunjuknya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau sembah nama sifat zatku, tapi sembahlah aku. Ketika saat hamba ini melakukan khalwat atau dzikir sirul asror, maksud dan tujuannya adalah bertemu Allah di makom musyahadah atau makom makrifat. Biasanya sebelum ruhaniyah, ketika si salik suluk sebelum wusul, terkadang kita dihadapkan berbagai proses ruhaniyah kita itu bertemu dengan cahaya. Tidak hanya cahaya, bertemu apa yang ada di makom mukasyafah. Apakah bertemu seorang yang pakai jubah, unsur bisa jadi dari malaikat, bisa jadi jin, bisa jadi dari iblis. Jangan dianggap iblis itu wajahnya serem seperti gambar-gambar itu. Lah, iblis ana sing luwih ayu katimbang wong sing paling ayu, Pak. Iblis itu bisa menyerupai orang yang paling ganteng di atas orang yang paling ganteng, sakit. Jin juga begitu. Nyun sewu, itu proses kita itu ketika suluk atau kita kholwat. Lah terus tatkala kita ketemu cahaya, itu juga harus kita pertanyakan. Cahaya itu ada dua, ada nurullah, ada nur makrifat. Boleh kula gosok niki? Ada nurullah, ada nur makrifat. Sekarang saya jelaskan nur dulu. Nur adalah cahaya Allah. Allah berarti cahaya Allah. Lah cahaya Allah iku bersifat nggih dunya saisine niki. Cahaya yang bersifat di dalam mukasyafah dan muhadharah, alam kasunyatan ini dan alam
Kegoiban makhluk berarti mukasyafah. Nek mukhadharah kasunyatan ini ya alam dunya niki lho Pak, ya iki cahaya iki nurullah kabeh. Jenengan kalih kula niki sebut nurullah. Cahayane Allah. Tembok, genteng, makhluk semuanya itu disebut nurullah. Udah. Kalau nur makrifat adalah cahaya yang khusus kanggo mripate ati sampean supaya jedok nyatanya Allah. Ngerti jedok nih? Supaya bisa madhep menyang Gusti Allah. Artine mripate ati sampean kali kula niki cek mboten wuta sebab gelap mang kudu ditekakno nur makrifat supaya gelap memang hilang. Gelapnya itu hilang. Cuman ada prosesnya. Apa prosesnya? Nek nur makrifat gini Pak. Saklebete roh iku ana rasa, saklebete rasa iku ana cahaya, saklebete cahaya ana urip. Di dalam ruh itu ada nur imanul haq, rasa mang ya. Iki cara bahasa kitab. Di dalam imanul haq itu ada nur makrifat, di dalam nur makrifat itu ada Allah. Artinya ruhaniyah itu akan bisa dikatakan wa inna ilaihi rajiun manakala ruhaniyah jenengan iki wonten rasane, wonten imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar hanya pada hidup atas segala hal apapun. Ketika jenengan melihat aktivitas apapun, hatimu iman, yakin, ngerasa iku sing agawe mung Gusti ning ati. Wis, nek ana rasa sing kaya ngono berarti antara ruh dengan iman iki sambung. Istiqomahno terus, asahlah hal tersebut setiap saat dan waktu. Kalau ini sudah jenengan asah lakukan, maka sak lebeti sak jerone imanul haq ada nur makrifat, sak lebeti rasa iku ono cahaya. Cahaya itu hanya diberikan, nur makrifat itu hanya diberikan pada orang-orang yang mengamalkan imanul haq. Intine sing ngelanggengno, yang membiasakan zikir sirul asrar. Buka ing dalam surah An-Nur ayat 35 terkait nurun ala nurin, cahaya makrifat di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Itu nur makrifat. Iku yahdillahu linurihi mayyasha, hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk menerangi jagate ati. Jagate ati sing peteng sebab klebon syirik diusir oleh nur makrifat. Kalau nur makrifat itu menyala, maka seketika gelapnya hati pada Allah yang tadinya Allah itu gelap gulita, peteng, gak ketok, gak nyata. Ketika nur makrifat itu ada di hatimu, maka nyatalah wujudnya Allah. Ketika Allah sudah nyata di dalam dirimu, maka tidak nyatalah selain Allah. Tentang iman, tadi kita iman sing nyolong mangga itu si A, karena kita melihat si A. Kita melihat dengan mata dohir si A.
Akhirnya jatuhnya iman kita mengatakan yang mencuri adalah si A. Oke. Iki berarti kita gelap hati kita pada Allah. Gak bisa melihat Allah. Karena iman kita pada si A makhluk. Nah, ketika cahaya makrifat dalam hatimu sudah menyala, maka si A gak nyata bagi Anda. Justru yang nyata adalah Allah. Berarti Allah iku nyolong apa ngambil? Halo? Apa tumon? Apa ada Allah mencuri? Wong semuanya itu milik Allah. Mokal toh? Mokal. Kalau si A kita mengatakan mencuri boleh. Karena si A nggak ikut memilih. Karena milik kita lah gitu loh. Bahasa syariat. Tapi jangan kau terjemahkan berarti Allah mencuri yo. Lah, iku lo duduk barangmu ndasmu ya apa sih? Iku duduk barangmu, iku barangnya Gusti Allah. Kamu kita itu mau ngaku esa ruah. Gak pernah Gusti Allah mencuri. Lah apa Gusti Allah mencuri? Wong semuanya itu milik. Berarti lewat sifat jaiznya Allah ambil. Hanya saja lewat si A. Berhubung cahaya makrifat hati sampai sudah menyala, maka nyatalah Allah. Dan si A tidak nyata bagi mata hati sampean. Yes. Bapak Ibu, tinggal pertanyaannya, apakah saya tadi itu sudah benar menurut petunjuk dinul haq ataukah keluar jalur sehingga aku muncul aku siapapun aku. Sekarang kula kembalikan terhadap keadaan hati jenengan. Ketika muncul aku itu selain urip itu ada enggak? Gak usah dijawab Pak. Selain urip berarti sopo Adam makhluk, sopo aku makhluk. Itu kalau nggak ada, sudah nggak ada, artinya aku yang dimaksud adalah hidup itu, maka sudah benar. Jawabannya adalah di surah Toha ayat 14. Innani sesungguhnya aku, ana yo aku, iku Allahu disebut Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Oleh sebab itu sembahan aku. Fa'budni sembahan aku. Wa'aqimis sholah lidzikrillah. Lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata untuk mengingat aku. Nama Allah nggak ada, nama anta nggak ada, nama huwa nggak ada, apalagi nama Muhammad, nama Adam, nama Mukhlason nggak ada. Tinggal nama aku. Aku bahasa Arabnya adalah ana. Artinya bila mana dalam hati sampean muncul aku, iku akunya urip iki, maka benar. Tapi nek sik makhluk dudu urip sifat lho ya. Bukan hidup sifat. Kalau tapi misalkan iku aku Adam makhluknya muncul, maka sebetulnya kita masih kebengkok. Pertanyaannya tadi kan gini, apakah sudah benar apa yang selama ini kudzikirkan sirul asrar muncul ana, aku. Pertanyaannya, jikalau aku di situ selain makhluk, maka benar. Pertanyaan kedua, apakah ajaran tentang aku itu disampaikan Rasulullah pada saat itu? Ya.
Rasulullah siapapun mengajarkan ini. Dasarnya Al-Anbiya ayat 25 sering saya katakan, Muhammad sampaikan hal ini sebab aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu termasuk dirimu kecuali harus menyampaikan la ilaha illa ana fa'budun, supaya mereka itu menyembah ana, menyembah aku. Ajarkan. Makanya sampai selama belum tauhid anta wa ana, alimo koyo opo jenengan sholati si wajahi wajah dunyo. Pertanyaan aku, masihkah tetap di situ jenengan? Terserah. Yang penting solusi sudah saya sampaikan untuk keluar dari situ. Mau tidak mau terserah. Saya tidak memaksakan diri. Paham nggih? Mungkin masih ada? Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, asli dari Kuningan, Jawa Barat, sudah mukim di lereng Gunung Talun. Yang saya pertanyakan, ketika menemukan kekosongan, itu termasuknya di makom apa? Dan yang kedua, setelah pengajian ini selesai, apa ada pembayatan lagi? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung pundi wae? Jauh dari sini. Gini Pak. Tadi kami sudah membaiat sebelum ngaji. Gini aja, masalah baiat itu nanti bisa kita ke Jawa Tengah lagi kok. Saya mengikuti pengurus saja setempat, diletakkan di sebelum atau sesudah ngaji monggo. Tadi ditempatkan sebelum mengaji. Berarti setelahnya nggak ada, nanti nunggu jadwal lain waktu di Jawa Tengah nanti masih ada. Pertama pertanyaan tentang kekosongan. Kekosongan itu ada dua kejadian Pak. Kekosongan ketika kejadian jasad sampean repot urusan dunia. Dikatakan kekosongan, hati jenengan sudah tidak ada iman selain Allah yang berperan. Itu berarti jenengan sesungguhnya dikatakan sudah kosong. Ini gimana ma'rifat? Sederhana toh? Sederhana. Misalkan jenengan makanlah atau apapun aktivitas ini jasad. Hati jenengan sudah tidak ada iman Anda yang melakukan, tapi dalam hati jenengan itu aku Allah. Hidup ini yang melakukan, maka itulah kekosongan. Udah benar, inilah dikatakan makrifat. Yang kedua, ketika jenengan iki di luar aktivitas, berarti kholwat secara khusus. Di situ ruhaniyah diterjadikan Allah masuk dalam satu alam yang dimana tidak terbatas dan tidak ada siapa-siapa. Alamnya itu terang, hawanya tidak panas, datangnya dari mana cahaya tidak tahu, yang jelas itu terang. Alam apa? Pertanyaannya kan gitu. Alam apa ini? Sekarang sebelum saya jawab, saya kembalikan pada hati jenengan pada saat kejadian itu. Apakah di situ keakuan panjenengan sebagai makhluk masih ada atau tidak? Jangan dijawab.
Jikalau masih ada, itu berarti di alam mukasyafah. Kalau sudah tidak ada, berarti jenengan itu sudah di alam musyahadah, yaitu alam makrifat pada Allah. Alamatnya di situ, Pak. Tandanya di situ. Kembalikan pada diri panjenengan, muncul akune hamba apa akune Allah. Kalau akunya hamba berarti di makom, di alam mukasyafah, entah itu di alam malakut, jabarut, lahut. Yang jelas di dalam alam mukasyafah. Tapi jikalau dalam hati jenengan itu sudah tidak ada makhluknya, akunya Allah, maka jelas itu di alam musyahadah. Itulah alam ma'rifatullah. Alam nyatanya Allah dari kegelapan hati kita pada Allah. Jadi Allah jengleh nyata dan senyata-nyatanya. Sebetulnya Pak, Allah itu seringkali menyopo. Apa menyopo ya? Menyapa kita. Cuman banyak manusia yang tidak tahu karena mata hatinya buta. Seperti anak kecil nangis. Itu cara Allah menyapa kita. Kalau kita mata hati tidak buta pada Allah, yakin jenengan iki melihat Allahnya. Sebab apa mungkin makhluk anak kecil bisa menangis tanpa Allah? Gak bisa. Ini kalau kami urai, Pak, kami urai seperti itu. Sama, apa bisa Korean ini menyala dengan sendirinya tanpa ada yang menyalakan? Logikanya seperti itu. Makanya barang siapa yang hati duduk bersama Allah di sini, gitu, maka disitulah disebut hati yang damai. Hati yang tidak mudah gelisah, hati yang tidak mudah takut, hati yang tidak mudah protes. Karena sibuk hatinya berduduk senggolan ini sama Allah. Ibaratnya cara tangan mak plek. Ngoten. Plek itu bukan berarti ada dua loh, Pak. Satu dengan satu diplek nih mboten. Sudah nggak ada bedanya antara engkau dengan aku. Karena bahasa engkau hilang, bahasa aku hilang. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama ruh sudah tidak ada, nama mata ruh basiroh sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada. Fana, terus nama apa, Pak? Itulah ahad sebetulnya. Jadi Pak, jenengan wau tinggal kembali kepada hati jenengan pada saat itu muncul akunya Allah hidup ini yang tidak bisa kusebut, apakah muncul akunya makhluk. Kalau makhluk berarti mukasyafah, kalau munculnya akunya Allah bahasa Quran berarti musyahadah. Injih. Masih ada? Ibu ada, Bu? Masalah Ramadan ikut saya mulai ngajinya tanggal 9. Bah iku poso niku Senin, bah poso niku tanggal 10, tanggal 11 saya tidak berpedoman di situ. Saya berpedoman tanggal 9 Maret bakdo asar kali bakdo taraweh itu tempat ngajinya. Udah. Urusan posone iku mau ada, Pak, iki sik sondok khilaf. Ada yang tanggal 10 poso, ada yang memakai tanggal 11. Terserah. Pokoknya ngaji nih tanggal 9 atau 9. Lah yang
yang bermukim, ada yang niat kemauan untuk mukim, tolong paling akhir tanggal 9 pagi sudah nyampe di pondok, biar pengurus niku mboten datane niku lho cek mboten kerepotan. Datangnya tanggal 8, tanggal 5 atau tanggal terserah. Sing penting akhir jenengan iku pagi itu tanggal 9 sudah ada di sana atau siang lah, karena nanti ngajinya kita mulai ba'du asar insyaallah tanggal jam 5 atau setengah 5 begitu. Sudah cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, setengah 12 sudah. Apa yang sudah Allah berikan pada malam hari ini, bimbingan tentang ruhaniyah, cara mengenal kita terhadap nafsu, dan nafsu memakai hayat dunia, hubbus syahawah sebagai tutup hati kita sudah diurai dan kita sudah paham tentang ilmunya. Ya selanjutnya mugi-mugi ilmu itu estu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.